Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Amin Mutakin, mahasiswa Prodi Teknik Elektro Universitas Islam Blitar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen elektro, dan presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi analog yang diajar oleh Bapak Mukhlisan. Untuk pembahasannya sebagai berikut teman-teman semuanya ya. Nah, ini sebagai pembukaan. Lalu kita masuk ke materi ya, teman-teman semuanya. Untuk materi kali ini komponen-komponen elektronika. Yang pertama yaitu ada resistor, lalu yang kedua ada kapasitor. Lalu komponen ketiga ada induktor. Lalu berikutnya ada dioda ya, teman-teman semuanya. Berikutnya ada transistor, juga akan kita bahas. Lalu komponen berikutnya yang kita bahas ada IC. Lalu berikutnya yaitu saklar. Lalu berikutnya ada komponen yang namanya transformator ya, teman-teman semuanya. Nah, komponen berikutnya yang kita bahas yaitu ada thyristor ya. Berikutnya atau yang terakhir yaitu ada transducer. Lanjut. Kita bahas yang pertama yaitu ada resistor, teman-teman semuanya. Resistor atau yang disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm dengan lambang seperti ini ya, teman-teman semuanya. Lalu jenis-jenis resistor ada beberapa jenis yang kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu ada resistor yang nilainya tetap, teman-teman semuanya. Lalu yang kedua ini ada resistor yang nilainya dapat diatur atau resistor variabel, atau yang sering dikenal itu namanya potensiometer sebenarnya ya. Lalu yang ketiga ada resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya atau light dependent resistor. Lalu yang keempat yang kita bahas ada resistor yang nilainya dapat berubah dengan perubahan suhu atau PTC atau NTC ya. Lanjut. Nah, ini simbol-simbol resistor juga dengan fungsinya. Ini resistor biasa seperti ini. Nah, untuk fungsinya yaitu sebagai penghambat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik. Lalu potensiometer atau potensio itu berfungsi sebagai penghambat arus atau nilai resistensi dapat diatur dengan potensio ini ya. Lalu variabel resistor ya, teman-teman semuanya. Ini resistensinya dapat diatur ya, ini hampir sama. Lanjut. Ini gambar-gambar yang biasa beredar di pasaran, teman-teman semuanya. Ada 473 ini kode. Lalu ini, ini resistor ini biasanya di atau apa nilainya itu ini ada warna-warnanya. Ini kecil-kecil, ini nggak kelihatan ya. Ini warnanya ini ada artinya. Yang sudah paham biasanya tahu ya. Lalu berikutnya teman-teman semuanya, yang kedua ada kapasitor.
Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu ya. Nah, kapasitor. Lalu fungsi dari kapasitor teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu untuk menyimpan tegangan listrik, lalu yang kedua sebagai jembatan atau konduktor yang bisa memberi jalan arus AC, lalu fungsi yang ketiga yaitu untuk menghambat arus listrik DC, lalu fungsi yang keempat sebagai penyaringan di dalam rangkaian power supply. Lalu yang berikutnya atau yang kelima yaitu untuk membangkitkan frekuensi di dalam rangkaian osilator. Fungsi berikutnya sebagai pemilah ya, pemilah dan pemilih gelombang frekuensi. Nah, berikutnya jenis-jenis kapasitor teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Lalu yang kedua kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Lalu yang ketiga kapasitor yang nilainya dapat diatur. Ini gambar-gambar kapasitor. Ini gambar-gambar kapasitor. Ini seperti ini ya teman-teman nih. Ini kapasitor atau kondensator bipolar. Ini non polar yang kedua ini. Lalu ini bipolar juga, ini berpolar. Ini variabel ya fungsinya. Ini fungsinya bisa dibaca untuk menyimpan arus listrik sementara waktu. Nah, ini sebagai elektrolitik kondensator atau elko. Ini biasanya disebut elko ya. Ini berikutnya ini. Nah, ini gambar-gambarnya teman-teman. Kapasitor biasa seperti ini sudah umum ya. Ini kapasitor elektrolit, gambarnya seperti ini biasanya. Ini simbolnya seperti ini. Lalu kapasitor variabel itu seperti ini. Biasanya yang biasa main potensio. Oke, berikutnya teman-teman semuanya ada induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan dan rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Satuan dari induktansi atau induktor ini adalah Henry. Simbolnya atau lambangnya ini ya. Jenis-jenis induktor ini ada dua, yaitu induktor yang nilainya tetap dan induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan coil variabel. Lanjut. Nah, ini seperti ini ya. Ini teman-teman kalau sering main komponen elektro ini sering menemui ini ya. Kumparan. Ini biasanya sering terkenalnya kumparan, padahal ini induktor. Ini yang tetap, ini yang variabel seperti ini dapat diputar-putar gitu ya. Lalu berikutnya ada dioda teman-teman semuanya. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke suatu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Jenis-jenis dioda ini berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama ada dioda biasa atau dioda penyearah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik atau AC ke arus searah atau DC.
Yang kedua ada dioda Zener, yaitu berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Yang ketiga ada LED atau light emitting dioda atau dioda emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Yang keempat teman-teman ada dioda foto, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Lalu berikutnya atau yang kelima ada dioda Shockley atau SCR atau Silicon Control Rectifier, adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Yang keenam ada dioda laser, dioda yang dapat memancarkan cahaya laser. Dioda laser ini sering disingkat dengan LED. Lalu yang ketujuh ada dioda Schottky, adalah dioda tegangan rendah ini ya. Lalu yang kedelapan ada dioda varaktor, teman-teman semuanya, adalah dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Nah, ini gambar-gambar dioda. Ini dioda penyiarah biasa ya. Lalu ada dioda Zener, sudah pernah tahu. Kalau LED atau LED ini saya kira sering tahu ya. Ini dioda foto. Nah, ini SCR atau sebagai silikon, ini biasanya untuk sensor ya. Ini dioda laser, bentuknya seperti ini. Ini simbol-simbolnya. Nah, lanjut ya. Berikutnya ada transistor, teman-teman. Transistor ini merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Transistor terdiri dari 3 terminal atau 3 kaki, yaitu basis atau B, emitter atau E, dan kolektor atau K. Berdasarkan strukturnya, transistor ini terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. Lalu yang masih dalam keluarga transistor itu seperti UJT atau Uni Junction transistor, ada FET atau FET, Field Effect transistor, ada MOSFET. Ini metal oxide semiconductor FET dan lain sebagainya, nanti masih ada. Ini gambar transistor yang biasa kita temui. NPN seperti ini simbolnya, PNP seperti ini. Lalu ini masih banyak. Ini NPN tadi, PNP juga tadi. Ini ada Darlington seperti ini simbolnya ya. Ini fungsinya. Ini NMOS, ini MOSFET ini ya. Ini juga MOSFET, PMOS. Lanjut ya. Ada IC berikutnya, teman-teman. IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Pada umumnya IC adalah komponen elektronika dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic exchange. Lalu fungsi dari IC yang pertama yaitu sebagai penguat, lalu sebagai switching, berikutnya pengontrol, juga bisa
dipergunakan sebagai penyimpanan. Ini gambar IC, teman-teman. Udah pernah tahu. Ada kaki-kakinya seperti ini ya. Ini juga kaki-kaki. Jadi nggak hanya manusia atau hewan yang punya kaki, IC juga punya kaki. Karena ini punya otak. Ini otak malahnya. Berikutnya ada saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off atau alat on-off dalam peralatan elektronika. Ini gambar saklar seperti ini. Lalu ini juga saklar. Ini push, ini biasanya push button ini ya. Itu juga saklar ini ya. Ini juga gambar-gambar saklar, saklar tunggal, ini saklar ganda yang gandeng ya, langsung nyala dua lampu dinyalakan. Ini saklar direct atau seri, langsung dua terpisah ini ya. Kalau ini tadi kan gandeng. Lalu ini saklar tukar, biasanya digunakan di tangga seperti ini simbolnya seperti ini. Saklar tukar itu, ini saklarnya dua harusnya makanya ya. Instalasinya biasanya ini ada MCB, ini yang lainnya nggak masuk saklar, ini stop kontak kalau ini ya. Lalu berikutnya teman-teman ada transformator. Secara harfiah transformator dapat juga disingkat trafo, merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk menaikkan tegangan atau transformator step up dan menurunkan tegangan atau step down. Transformator atau trafo bekerja berdasarkan perubahan gaya medan listrik. Ini gambar trafo seperti ini teman-teman. Nah ini dalamnya ya, kalau luarnya nggak tahu. Step up simbolnya seperti ini, step down simbolnya seperti ini, beda dikit ya. Lalu berikutnya ada thyristor. Thyristor ini juga disebut SCR atau silicon controlled rectifier dan banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Thyristor ini sering digunakan sebagai saklar elektronik pada rangkaian listrik yang bekerja dengan sumber tegangan AC. Thyristor merupakan pengembangan dari dioda dan memiliki 3 kaki, yaitu gate, anoda, dan katoda. Berikut adalah satu bentuk dan simbol. Nah seperti ini ya, bentuknya seperti ini, 3 kakinya ya. Kalau dioda kan 2 ya. Ini simbolnya gambarkan seperti itu. Thyristor ini akan bekerja atau menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda jika pada kaki gate diberi arus ke arah katoda. Karenanya kaki gate harus diberi tegangan positif terhadap katoda. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Berikutnya ada transducer ya. Transducer ini adalah komponen elektronika yang dapat mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik atau sebaliknya, dari listrik ke fisik ya. Lalu fungsinya teman-teman semuanya, yang pertama yaitu transducer ini berfungsi untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik, sering disebut sebagai sensor. Lalu kedua, transducer yang berfungsi untuk mengubah besaran listrik menjadi besaran fisik, sering disebut sebagai induktor atau aktuator. Lalu contohnya
Contohnya yaitu ada ini, contoh umum transducer itu sebagai sensor antara lain NTC, lalu ada PTC, LDR. LDR itu loh untuk sensor itu loh. Bukan ya? Ada juga fototransistor, itu masuk dalam keluarga transistor, dan solar cell. Itu solar cell itu juga termasuk transducer itu ya. Lalu contoh transducer yang mengubah besaran listrik menjadi besaran fisik adalah LED. Ada juga loudspeaker atau juga motor listrik dan relay. Itu termasuk ke dalam aktuator ya. Seperti ini, sudah umum ya. Nah, ini LED tadi, speaker, loudspeaker ini mikrofon, ini sensor. Nah, sudah pernah tahu. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya Amin Mutakin. Kiranya kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditulis di kolom komentar YouTube di bawah ini. Nah, di bawah ini nanti ada kolom komentarnya. Nanti akan saya jawab di kolom komentar itu juga. Oke, sekian presentasi dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ada salah kata, salah ucap yang disengaja maupun tak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Amin Mutakin, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.